Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifatul Andari dengan NIM 2021-010038, kelas 5R1B. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Beriman kepada Qada dan Qadar. Langsung saja, di sini ada pengertian qada dan qadar. Secara bahasa, pengertian qada adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan pencipta. Secara istilah, qada adalah ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah SWT dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya, baik itu kebaikan atau keburukan, hidup dan mati. Qada sebagai rencana Allah sejak zaman azali. Qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Qadar secara istilah adalah aturan dan ukuran yang diciptakan oleh Allah sebagai perwujudan ketetapan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sesuai dengan iradanya. Di sini ada macam-macam takdir. Yang pertama, takdir mubram, yaitu yang tidak dapat dibantah dan ditawarkan oleh manusia. Takdir mubram sifatnya paten atau sudah baku, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Contoh dari takdir mubram yaitu tinggal menunggu menjalankan saat takdir itu datang. Contohnya itu ada kematian dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ada manusia yang dilahirkan dengan kulit sawo matang, sedangkan ibu dan bapaknya kulit putih, bermata sipit, dan lain sebagainya. Itu semua tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Dan yang kedua ada takdir mu'alaq, yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Takdir mu'alaq sifatnya fleksibel atau belum baku alias masih dapat diusahakan. Itulah dua macam tadi, takdir mubram dan takdir mu'alaq. Selanjutnya ada contoh-contoh qada dan qadar, yaitu sebuah kejadian gempa bumi yang menggegerkan sebuah wilayah. Banyak korban yang meninggal dunia akibat terkena reruntuhan bangunan dan pepohonan yang tumbang di mana-mana. Namun, ada seorang kakek tua terselamatkan dari bahaya maut itu walaupun sudah sehari semalam. Laki-laki renta yang sudah tidak dapat berjalan itu berada di bawah reruntuhan bangun rumahnya. Sang kakek terlindungi dengan reruntuhan langit rumahnya yang tidak sampai hancur dan tidak sampai jatuh ke lantai. Kakek yang sedang tidur di bawah langit-langit kamarnya itu masih bisa bernapas karena udara bisa masuk lewat sela-sela lubang reruntuhan yang ada. Inilah takdir kakek yang belum saatnya menghadap Allah. Selanjutnya ada perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama ada berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan atau ikhtiar sebelum menyerahkan segala persoalan kepada Allah. Setidaknya orang beriman kepada qada dan qadar berusaha dengan bersungguh-sungguh dahulu untuk mencapai keberhasilan atas sesuatu yang diinginkan. Dan yang kedua ada menyerahkan segala sesuatu persoalan kepada Allah atau tawakal. Setelah manusia berusaha sebaiknya, segala persoalan diserahkan kepada Allah. Mengapa demikian? Karena manusia adalah lemah, jadi tidak mungkin dapat mengatasi persoalan sendiri. Selain itu, manusia perlu ketenangan batin. Maka sudah seyognya bertawakal kepada Allah. Itu perilaku beriman kepada qada dan qadar. Jadi, kesimpulan dari beriman kepada qada dan qadar yaitu qada cara adalah ketetapan dan qadar cara adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah sebagai perwujudan ketetapan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali, atau pelaksanaan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau gabungan perpaduan antara qada dan qadar disebut takdir. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar oleh manusia. Sedangkan takdir mu'alaq adalah takdir yang dapat diusahakan oleh manusia. Perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar adalah antara lain ikhtiar, tawakal, syukur, takwa, qanaah, dan sabar. Itulah yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
dengan kasih menggerakkan hati, dengan hati menggerakkan tangan. Billahi fisabilil haq, khairun nas anfa'um linas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.